Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nurul Wafa dengan NIM 05788697 dari Program Studi Sistem Informasi UPBWJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data yang dimana diminta untuk melakukan praktikum transaksi yang terdiri dari commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Dan yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, baik, langsung saja kita implementasikan soal nomor 1. Di sini saya telah mempunyai database rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Nah, saya akan mengaplikasikan perintah dengan menggunakan commit dan tidak menggunakan commit. Kita akan melihat perbedaannya. Setelah perintah kita input, kita akan mencoba execute transaksi 1. Nah, terlihat data telah terinput ya dengan nama Arya. Namun karena tidak ada menggunakan perintah commit, sehingga data nama pasien tersebut tidak masuk ke tabel pasien. Sekarang kita akan coba lihat tabel pasien. Nama Arya tersebut tidak masuk pada tabel ini. Sekarang kita akan coba edit dan tambahkan perintah commit. Kita lihat data di sini sudah masuk ya. Sekarang kita cek tabel pasien. Di sini data sudah masuk dengan nama Arya ya. Nah, commit di sini merupakan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, langsung kita akan mengimplementasikan perintah kedua, yaitu rollback. Sudah, kita klik go. Lalu kita akan klik execute transaksi 2. Nah, ini merupakan tampilan dari perintah rollback di mana ID pasien 6 tetap sama tetapi tidak ada perubahan karena ada perintah rollback. Nah, fungsi perintah rollback ini untuk menggugurkan perintah utama. Jadi, ketika akan mengupdate dan memasukkan perintah rollback, maka data tersebut tidak akan sama atau tidak berubah. Sekarang saya akan mencoba mengedit perintah rollback tersebut.
tersebut terdapat insert into, di mana berfungsi untuk menambahkan data pasien baru. Namun setelah insert itu terdapat perintah rollback, sehingga akan menggugurkan fungsi insert tersebut. Nah, lanjut ke bawah terdapat perintah update pasien. Namun di sini tidak terdapat rollback, hanya ada commit, maka data bisa terupdate yang tadinya ID pasien 6 bernama Arya berubah menjadi Faza. Kita lihat di tabel pasien. Nah, maka sudah tergantikan juga ya, tapi tidak ada tambahan data pasien karena tadi menggunakan perintah rollback. Sekarang kita akan lanjut ke checkpoint. Oke, pada perintah checkpoint ini terdapat perintah insert into, yang dimana berfungsi untuk memasukkan data pasien dengan ID pasien 7 atas nama Nadira. Selanjutnya terdapat save point, diibaratkan seperti tempat di mana kita bisa kembali lagi. Terdapat juga insert into untuk memasukkan data pasien baru, dan ada rollback to save point 1, di mana artinya itu akan menggugurkan pasien baru atas nama Latif dan mengembalikan kita ke save point 1. Otomatis ID pasien 7 itu atas nama Nadira akan masuk datanya. Selanjutnya terdapat juga insert into untuk menambahkan data baru dengan perintah commit. Otomatis data akan ditambahkan dan data atas nama Latif secara otomatis tidak akan ada karena adanya perintah rollback. Dan yang akan masuk datanya itu adalah Nadira dan juga Yuda. Kita execute transaksi 3. Nah, kita kan tadi menginput ID pasien dengan nomor 789. Namun karena 8 ini terdapat perintah rollback, maka data yang masuk hanya 7 dan 9. Jadi itulah fungsi dari checkpoint. Sekarang kita akan lanjut ke perintah trigger. Nah, karena kita membutuhkan tabel baru, yaitu obat dan transaksi obat, maka kita buat terlebih dahulu tabelnya. Sesuaikan dengan panduan. Oke, tabel sudah saya tambahkan. Sekarang kita buat indeks di tabel dan membuat relasi. Relasi yang saya buat di tugas sebelumnya. Sekarang kita akan menambahkan tabel obat dan juga transaksi obat. Sesuaikan dengan relasi yang terdapat dalam panduan.
Dan selanjutnya kita akan menambahkan data obat sesuai dengan panduan yang terdiri dari 3 data obat beserta stok dan harganya. Data obat yang telah kita input, terdapat 3 obat yang terdiri dari amikacin dengan stoknya 10, amoxicillin dengan stoknya 20, dan betadine dengan stoknya itu 5. Sekarang kita akan melakukan perintah trigger. Setelah selesai, kita lihat terlebih dahulu data obat yang kita miliki di tabel obat. Nah, terlihat stok data masih tetap sama. Lalu kita akan klik tabel transaksi obat dan kita akan melakukan transaksi. Bisa kita lihat sekarang stok obatnya itu berkurang. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan atau update, dan penghapusan ataupun delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah seperti insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah perintah insert, update, ataupun delete dilaksanakan. Nah, untuk soal nomor 2, dikarenakan saya mengalami kendala saat proses penginstalan Ubuntu, yaitu terjadi stuck pada logo seperti berikut. Maka proses terdistribusi belum bisa saya lakukan. Akan tetapi saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses terdistribusi. Nah, apa itu basis data terdistribusi? Sederhananya itu seperti replikasi, proses menyalin dan menyinkronkan data dari satu komputer database ke komputer database yang lainnya secara otomatis dan juga real time. Nah, kenapa sih replikasi ini penting dalam sebuah industri atau perusahaan? Karena biasanya itu digunakan untuk meningkatkan ketersediaan data. Jika komputer utama mati ataupun rusak, maka komputer cadangan bisa langsung menggantikan fungsinya. Terus dapat juga digunakan sebagai backup otomatis. Kita memiliki salinan data yang selalu terupdate di tempat lain, tanpa perlu melakukan backup manual setiap harinya. Dan yang ketiga itu untuk membagi beban kerja. Contohnya itu seperti komputer utama fokus melayani input data baru, sedangkan komputer kedua itu fokus untuk melayani pencarian data atau pembuatan laporan. Adapun langkah-langkah teknis konfigurasinya itu, nah di sini itu menggunakan arsitektur master to slave yang melibatkan 2 sistem operasi yang berbeda, yaitu komputer 1 sebagai master atau Windows 10. Nah, kita itu menggunakan XAMPP untuk menjalankan MySQL ataupun MariaDB. Nah, langkah pertamanya itu adalah untuk mengatur file konfigurasi My ini dengan memberikan server ID 1 sebagai tanda bahwa komputer ini adalah pusat data atau master. Kemudian kita itu membuat user account khusus di phpMyAdmin dengan memberikan hak akses privilege berupa replication slave. Dan yang terakhir, kita itu mencatat posisi file log, file dan position pada status master
untuk nantinya itu dimasukkan ke komputer slave. Terus yang kedua itu terdapat komputer 2 sebagai slave atau Linux Ubuntu VirtualBox. Nah, di sini itu Ubuntu menjalankan MySQL lewat XAMPP Linux. Kita menyesuaikan file myCNF di Ubuntu dengan memberikan server ID 2, harus berbeda dari master ya, dan menentukan database mana yang akan disontek menggunakan perintah replicate do db. Nah, melalui terminal MariaDB di Ubuntu, kita menjalankan perintah change master to. Nah, di sini itu kita memasukkan IP address, Windows atau master, username, password, serta nama file log dan posisi log yang sudah kita catat tadi. Nah, setelah itu kita ketik perintah start slave untuk memulai sinkronisasi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa replikasi itu berhasil? Dalam phpMyAdmin Ubuntu, kita bisa mengecek satu slave menggunakan perintah show slave status _G. Jika indikator slave 10 running dan slave SQL running keduanya sudah bernilai yes, artinya kedua komputer telah terhubung secara sempurna. Ketika user melakukan perubahan seperti menambahkan data obat baru di tabel MySQL, maka dalam hitungan detik data tersebut akan langsung terduplikasi dan muncul di tabel database Ubuntu secara otomatis tanpa perlu diinput ulang. Nah, karena adanya kendala teknis pada sistem virtualisasi di perangkat saya, sehingga Ubuntu belum dapat mengeksekusi perintah secara live. Demonstrasi ini saya optimalkan pada pemahaman alur kerja dan konfigurasi sistem replikasi basis data terdistribusi. Demikian penjelasan saya mengenai materi transaksi dan basis data terdistribusi pada tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.